hasil olahannya kalau yang ini untuk sekali jalan dalam belum bisa, harus 2 kali. Nah, kalau yang ini bisa ditancap untuk langsung sekali dalam ya, kayak gitu. Di sebelah kiri adalah FTL 720D, di sebelah tengah adalah FTL 620, dan di sebelah paling kanan itu adalah FTL 820. Mantap. Halo Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Dan masih bersama saya Rizky Maulana. Ya, sekarang saya ada di Desa Gedang. Ini masih di daerah Madiun, Jawa Timur. Seperti biasa, saya keliling Indonesia untuk memberikan informasi dan bimbingan teknis kepada petani-petani semua yang ada di sini. Nah, di sini adalah daerah perbukitan yang banyak tanam jagung, tebu, dan juga tanaman holti, di mana perbukitan di sini membutuhkan alat pengolahan lahan yang ringan dan juga efektif dan juga efisien. Yaitu apa? Kita ikuti terus karena saya akan kasih lihat alat itu dan hasilnya dan juga efektivitasnya bagaimana. Ya, ikuti terus video ini sampai habis, tapi di-subscribe dulu. Yuk, ikutin saya yuk. Jadi di sini itu daerah yang perbukitan, cuman memang perbukitannya tidak begitu naik turun tinggi-tinggi, tapi memiliki kontur tanah yang bermacam-macam. Ya, jadi di sini unik karena kontur tanahnya itu macam-macam. Ada yang gembur, ada yang keras sekali, dan juga ada yang lengket. Dan kebetulan di sini di tanah yang saya injak ini adalah tanah yang agak gembur, cuman kalau dia sudah lama tidak diolah itu langsung jadi keras seperti itu. Nah, jadi ini lahan yang nanti kita akan demokan. Sebelumnya di sini tanam-tanam seperti sayur-sayuran. Cuman sekarang sudah tidak ada. Dan rencana nanti akan tanam sayuran. Cuman jenisnya saya tadi lupa kelompok taninya yang akan tanamin di sini. Ya. Oke, kalau yang di sini ini sudah dibajak oleh traktor roda 4 dan kita akan di sini. Di sini akan kita lakukan kegiatan demonstrasi. Oh, ternyata di sini dulunya tanam jagung ya. Bisa lihat teman-teman di sini. Ternyata bekas tanam jagung. Nah, saya akan kasih lihat bagaimana kekerasan tanahnya yang ada di sini. Tanahnya tidak begitu keras dan rada berpasir, cuman memang sudah lama tidak diolah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah diolah seperti kurang lebih, oh ini keras ya, ini keras ya. Oke, tapi nanti teman-teman semua sobat Firman ikutin aja video ini karena saya dan tim akan melakukan kegiatan demonstrasi untuk mengolah lahan yang seperti ini, ya. Bagaimana hasilnya, bagaimana efektivitasnya, dan teman-teman ikuti terus video ini karena saya akan juga menjelaskan perbandingan kelebihan dan kekurangan antara FTL 19H dan FTL 720 ya, perbandingan 1 gadan dan 2 gadan. Mesinnya di sana. Yuk. Nah, ini unit-unit yang akan kita demokan. Ada FTL 900H 1 gardan, FTL 620, FTL 820 nih terbaru lagi, dan FTL 720D pakai diesel ya. Ikuti terus karena kita akan langsung demokan. Tapi di sini Hendra sedang menjelaskan alat-alat kecil-kecil seperti penanam benih, sprayer, dan juga lain-lainnya. Tadi sudah ada beberapa penjelasan ya teman-teman. Kalau misalkan ketinggalan bisa lihat cuplikan video-videonya di sini. Ya, jadi seperti itu. Untuk hari ini, untuk video ini saya akan lebih fokus menjelaskan mesin-mesin bajak mini di lahan yang seperti ini. Oke? Konten baru dari Farmers Indonesia.
Farmers Indonesia berbagi informasi tentang pertanian. Ini tanpa petani, kelaparanlah seluruh negeri. Update berbagai info dari para petani yang tersebar di Indonesia. Diinformasikan langsung oleh para penghasilan tambahan untuk ibu-ibu. Farmers Indonesia update tiap minggu hanya di channel YouTube Farmers Indonesia. Ya, jadi ini adalah pompa apung ya. Pompa apung Firman FEP 15 yang bisa ngebantu bapak-bapak semua, bapak-bapak petani untuk menyirami tanaman yang ada paritnya. Ya, yang ada paritnya seperti bawang, apapun itu ya, untuk menyirami ke kanan dan ke kiri ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan sekarang nggak bisa ada simulasinya, teman-teman bisa lihat simulasinya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini memang ringan, mungil, yang memudahkan untuk teman-teman petani untuk menyirami gitu. Tuh, ringan tuh. Nah, digoyang-goyang pun nggak akan jatuh, nggak akan kebalik. Yang kita tambahkan pompa air. Kalau yang ini adalah mesin potong rumput, bisa untuk pompa air. Jadi alat ini bisa untuk pompa air, tinggal menggantikan aja pisau potong rumputnya dengan FPP 10 untuk memompa air seperti ini. Wah, ya mantap. Nah, jadi teman-teman di sini tadi sudah didemokan nih FTL 900H. Sudah lihat ya cuplikannya bahwa memang kalau tanah yang keras yang seperti ini, jadi ini agak keras tadi sudah lihat ya. Itu dia mentul-mentul ya. Jadi agak capek penggunaannya. Sekarang kita akan kasih lihatkan FTL 620 dengan sistem 2 gardan yang bisa yang dapat memperingan atau mempermudah teman-teman petani, bapak-bapak semua di sini, tenaganya itu lebih hemat lagi, artinya tenaganya nggak capek gitu. Nah, sekarang kita turunkan FTL 620 nih ya. FTL 620 bekerja di ladang yang ini yang agak keras. Nanti saya akan jelaskan bagaimana perbandingannya, kekurangan dan kelebihan antara FTL 620 dengan FTL 900H, antara sistem 2 gardan dengan sistem 1 gardan ya. Ikuti terus video ini. Ya, di sini ada dua ya sekarang, FTL 620 dan FTL 900H. Kalau kurang gasnya Bapak boleh tambah ini. Nanti sebelum saya kasih tahu bagaimana perbandingannya, kekurangan dan kelebihannya, saya pengen tahu dulu Bapak ini pendapatnya bagaimana nih. Pendapat Bapak ini bagaimana pakai FTL 620 ya, setelah dia pakai FTL 900H, supaya teman-teman tahu dulu bayangannya seperti apa. Baru setelah itu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya ya secara detail. Oke? Kita masih tunggu ya. Masih tunggu Bapak ini pakai. Nanti saya akan tanyakan dulu bagaimana pendapatnya. Saya tanyakan langsung. Saya belum kenal Bapak ini dan Bapak ini juga belum kenal saya, dan saya nggak tahu Bapak ini sudah pakai kultivator atau belum. Makanya kita tanyakan langsung. Baru saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan atau kelebihannya ada kekurangannya. Ini bisa lihat nih FTL 900H dengan sistem 1 gardan, di mana penggunaannya itu harus ditekan, yang membuat bahu di sini tuh agak capek jikalau ketemu dengan lahan-lahan yang seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ya, cuman memang teman-teman bisa lihat ini kelihatan kedalamannya cukup dalam pada saat sekali dia membajak. Ya, jadi ini memang kelebihan FTL 900H dengan sistem gardan 1.
langsung rada dalam. Dan sekarang saya akan tanyakan dulu Bapak ini bagaimana pendapatnya. Dapatkan produk ini di toko Sahabat Tani Madiun. Pak, mau tanya siapa namanya Pak? Pak Sutris. Saya pengen tahu dong Pak, terus teman-teman petani juga pengen tahu bedanya gimana antara roda 1 atau gardan 1 sama gardan 2 ini. Kalau yang gardan 2 itu jalannya lebih stabil, getarannya minim, nggak kerasa. Kalau untuk yang ini getarannya pasti keras. Tapi kalau hasilnya gimana? Hasil olahannya gimana? Hasil olahannya kalau yang ini untuk sekali jalan dalam belum bisa, harus 2 kali. Nah kalau yang ini bisa ditancap untuk langsung sekali dalam ya kayak gitu. Tapi lebih capek yang mana? Lebih capek yang ini. Enaknya itu santai. Mungkin untuk luasan lebih luas itu waktunya lebih cepat. Oke Pak, makasih Pak. Nanti cobain yang diesel ya Pak ya. Oke, makasih ya Pak. Nah, jadi teman-teman seperti itu pendapat spontan langsung dari Bapak Sutris ya. Tadi saya lupa kayaknya Bapak Sutris. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Stay tune, subscribe dulu. Ya, jadi sekarang sudah diturunkan juga FTL 720D. Dan itu adalah FTL 900H. Nah, ini kelihatan nih. Di sini kelihatan nih bahwa FTL 900H dengan sistem satu gardan di tanah yang keras ini dia bentul-bentul. Dan bahu ini saya rasa agak capek ya. Bahu di sini tuh agak capek untuk membajak di tanah yang keras seperti ini. Ya, ini yang sistem satu gardan dan itu yang sistem 2 gardan. Kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Ya, jadi bahkan pengerjaan pun dia bisa dilepas tangannya. Nah, gitu. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sudah tahu tadi, sudah lihat perbedaan cara penggunaannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena FTL 620 dia memiliki sistem 2 gardan atau double gardan, di mana rotari yang ada di depan ini berfungsi untuk membajak dan roda yang ada di belakang ini berfungsi untuk berjalan dan menahan pada saat rotari ini bekerja. Begitu. Ya. Jadi perbedaan yang pertama sudah jelas, cara penggunaannya berbeda dan sistem gardannya berbeda. Ya. Cara penggunaan FTL 620 ini tidak harus ditekan ke bawah. Tidak harus ditekan ke bawah. Kalau FTL 900H itu harus ditekan ke bawah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Gitu. Oke. Nah, kelebihannya adalah FTL 620 ini dia hemat tenaga. Ya. Penggunanya itu hemat tenaga. Jadi nggak capek gitu ya. Nah, karena bisa dilihat sendiri. Ya, tadi Bapak ini sudah mencoba yang FTL 900H, sekarang sudah mencoba ini, saya akan langsung tanyakan nanti. Ya. Dia lebih hemat tenaga, nggak capek. Jadi bahu itu nggak harus ditekan. Berbeda dengan FTL 900 saja, stang itu harus ditekan ke bawah supaya menghasilkan optimal pembajakan yang optimal. Itu perbedaannya, gitu. Jadi ya tidak capek. Cuman di sisi lain ada kekurangannya, yaitu FTL 620 ini sekali jalan membajaknya itu tidak begitu dalam. Ya, kurang lebih sekitar 10 sentian atau 15 cm lah ya untuk tanah yang seperti ini, 10 cm lah ya. Nah, kalau yang FTL 900 sekali jalan itu dia langsung dalam gitu. Dia langsung dalam dan juga dia langsung bisa dalam lah ya, seperti itu. Cuman memang badan jadi capek apalagi ketemu tanah yang keras seperti ini. Ya. Kalau FTL 620 atau FTL 720D ini bisa lihat sendiri ya. Badan itu enggak mentul-mentul gitu ya. Istilahnya enggak mental-mental untuk menahan si getaran kultivator. Lihat aja. Yang satu gardan ini tidak dipakai karena teman-teman petani semua sangat antusias yang 2 gardan seperti ini. FTL 620, 720 dan juga FTL 820. Subscribe Farmers Indonesia, konten inspiratif untuk petani Indonesia.
Oke, kemudian saya akan menjelaskan persamaannya ya. Ya, jadi FTL 900H dengan FTL 620 ini memiliki fungsi untuk membajak di sawah-sawah dangkal ya. Sama bisa membajak di sawah dangkal juga dan ladang kering. Cuman perbedaannya adalah kalau FTL 620 ini tidak harus mengganti perlengkapan. Jadi perlengkapan seperti ini langsung dicelupkan ke sawah dangkal, itu langsung bisa bekerja ya. Jadi tanpa harus proses singkal dan juga gelebek. Beda seperti FTL 900H dengan sistem satu gardan, dia harus menggantikan paddy wheel di depannya dan singkal di belakangnya untuk melakukan proses penyingkalan ya, atau membalikan tanah. Nah, kalau ini nggak, tinggal dicacah aja. Dicacah, kemudian belakangnya langsung rapi dan siap untuk ditanam. Begitu. Ya, jadi kurang lebih pertamanya seperti itu. Oke, selanjutnya secara mesin dia sama-sama memiliki penggerak ya, bensin. Cuman berbeda. Kalau yang FTL 900H dia memiliki 7 HP. Kalau yang FTL 620 dia bisa dipilih engine-nya 6,5 atau 7 HP gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya, kekurangannya. Dan oh ya, satu lagi ya, untuk kapasitas kerjanya FTL 900H kalau dalam waktu 1 jam bisa menghabiskan lahan kurang lebih 2000 meter persegi ya. Kalau FTL 620 kurang lebih sekitar 1000 meter persegi. Kenapa? Karena ini saya bahas ladang kering ya. Karena dia harus melakukan proses 2 kali jalan. Artinya dia kalau mau bajak itu butuh kedalaman sekitar 30 cm, harus 2 atau 3 kali jalan di tanah yang keras. Tapi harus dicatat, kalau misalkan tanahnya sudah enak, sudah gembur, justru FTL 620 ini lebih cepat ya, dan lebih ringan digunakan. Nah, seperti ini bisa dilepas tanpa harus melakukan penekanan di stangnya itu ke bawah. Oke, dan sekarang sesi berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara FTL 620, FTL 720D dan FTL 820 yang terbaru. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Dan sekarang ini kita sedang mau balapan. Jelah. Jadi teman-teman sini mau berjalan bareng dengan tangannya dilepas. Ya, oke, lanjut. 1, 2, 3, oke. Nah, ini dia. Di sebelah kiri adalah FTL 720D, di sebelah tengah adalah FTL 620, dan di sebelah paling kanan itu adalah FTL 820. Mantap. Ya, jadi ringan, bisa dilepas. Oke, sesi selanjutnya saya akan menjelaskan FTL 720D. Nah, ini adalah abangnya FTL 620. Seperti di video-video sebelumnya, saya sudah sering banget ngejelasin bahwa FTL 720D ini dia memiliki postur tubuh yang besar, mesin yang besar, tenaga yang besar, lebar bajak yang besar dibanding FTL 620 yang ada di sana. Ya, jadi perbedaan yang pertama adalah sudah bisa kelihatan, yaitu dari mesin penggeraknya. Dia memiliki mesin penggerak diesel bertenaga kurang lebih sekitar 9 HP dengan torsi yang sangat besar. Mantap. Nah, kemudian bobotnya juga cukup besar. Karena bobot dan tenaganya besar, dia harus mengoptimalkan kelebihan itu dengan cara membuat badan atau membuat sasis dan gearbox ini lebih besar lagi. Kemudian juga lebar bajaknya juga lebih lebar lagi dibanding FTL 620. Ya, jadi kelebihannya di situ kurang lebih. Nah, selain itu kelebihannya karena dia memiliki bobot yang besar, yang berat. Jikalau ketemu tanah yang keras seperti ini,
dia dengan santainya stabil membajak di ladang yang keras seperti ini. Dibanding kita sudah lihat semua ya FTL 620 itu, kalau di ladang yang keras seperti ini agak mental-mental tapi tetap nyaman, masih tetap tenang dibanding FTL 900A. Tapi kalau yang FTL 720D ini dia lebih stabil gitu, lebih enak gitu pada saat digunakan gitu. Nanti saya akan tanyakan ke petani-petani yang sudah menggunakan. Oke, kemudian perbedaan selanjutnya apa lagi ya? Tapi dia sama-sama bisa membajak di ladang kering dan juga di ladang basah atau sawah dangkal tanpa harus melakukan proses singkal yang juga gelebek. Kalau ini langsung jadi, langsung bisa siap tanam. Begitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu perbedaan antara 620 dan 720D. Setelah ini saya akan bahas FTL 820 yang terbaru lagi. Stay tune. Dapatkan produk ini di toko Sahabat Tani Madiun. Nah, ini adalah FTL 820 ya. Ya, ini paling baru, fresh. Mungkin pada saat video ini diupload sudah launching atau belum, karena pada saat video ini direkam produk ini masih dalam pengembangan dan belum di launching. Tapi saya rasa dalam pengembangan ini pun ini sudah terasa sempurna. Saya akan jelaskan perbedaannya antara FTL 820 dengan FTL 620 ini ya. Oke, yang pertama FTL 820 ini memiliki mesin bensin 6,5 HP, kemudian lebar bajaknya lebih lebar lagi nih. Lebih lebar dibanding FTL 620 ya, kurang lebih sekitar 1 meter. Kalau yang 620 tidak sampai 1 meter ya. Jadi untuk pertamanya dia sama-sama bisa membajak di ladang kering dan juga di sawah dangkal. Ya, bisa lihat cuplikannya di sini. Ya, jadi seperti itu, bisa membajak di ladang kering dan sawah dangkal, dan sekarang ini kita membajak di ladang yang kering. Oke. Perbedaan selanjutnya dia bisa membuat saluran air. Wes, ini paling mantap karena banyak teman-teman kita petani pengen FTL 620 bisa buat saluran air. Bahkan ada yang memodifikasi ya. Kalau yang ini FTL 820 ini dia tidak harus memodifikasi. Sudah ada fitur membuat saluran air. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana cara membuat saluran air. Perbedaan selanjutnya yaitu FTL 820 ini bisa gigi mundur, dimana gigi mundur ini digunakan untuk menyesuaikan atau mengatur pada saat membuat saluran air atau apapun itu pada saat membutuhkan untuk mundur gitu ya. Perbedaan selanjutnya FTL 820 ini dia stangnya bisa dimiringkan, yang bisa berfungsi untuk memudahkan membuat saluran air. Nah, jadi ini bisa kelihatan ya, lebarnya itu lebih lebar lagi dibanding FTL 620. Lebar bajaknya. Untuk kedalaman bajaknya kurang lebih sama. Bisa maksimal sekitar 30 cm. Nah, jadi sekarang kita akan demokan FTL 820 membuat saluran air. Kita bandingkan dengan sistem singkal dan juga sistem rotari. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ini adalah FTL 820, ini adalah FTL 900A. 900A pakai sistem singkal dan 820 ini menggali ya, bukan membelah. Oke, stay tune. Oke, teman-teman, stay tune. Perhatikan, ini adalah perbedaan antara FTL 820 dengan 900A untuk membuat saluran air. Bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Ini sistem untuk membelah ini sistem untuk menggali tanah, dan ini sistem membelah tanah pakai singkal. Kalau ini pakai ditching blade atau pisau yang ada di depannya untuk menggali tanah. Kalau ini FTL 900A dengan sistem singkal di belakang. Nah, ini ya, bisa lihat ini sistemnya singkal seperti ini. Nah, ini membelah tanah, itu menggali tanah. Nah, kalau ini FTL 820 dengan sistem ini nih. Nah, ini ya, pakai pisau di depannya untuk menggali saluran air seperti ini. Nah, ini bisa lihat hasilnya nih, perbedaannya. Perbedaannya bisa dilihat.
Jadi ini bagaimana tergantung kebutuhan teman-teman semua. Nah, ini dia nih perbedaannya. Oke, nah FTL 820 ini bisa dalam sampai 30 cm ya, dengan lebarnya kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, kalau yang ini bisa dilihat hasilnya, jadi kurang rapi. Nah, kurang rapi yang saya akan kasih lihat di sini. Jadi dia bisa turun-turun lagi ke saluran airnya. Nah, kalau ini enak. Jadi ini seperti ini hasilnya. Tadi ketika tangannya diangkat, dia buangnya ke samping. Sekarang kita akan bereskan lahan ini sampai ke sana itu dengan menggunakan FTL 820. Ya, jadi ini hasil FTL 900H harus dirapihkan. Nah, ini beda ya teman-teman, ini beda hasilnya. Kalau yang FTL 900H ini menggunakan singkal, dia kanan kirinya masih berbentuk seperti ini. Dia tidak bisa menutupi pupuk. Nah, kalau yang ini dia bisa langsung menutupi pupuk karena tanah yang dari tengah ini terbuang ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau teman-teman ada mau menggunakan pupuk seperti itu ya, nanti kita akan lihat hasilnya nih. Yang ini seperti apa setelah dilewati FTL 820. Stay tune. Ya, jadi ini hasil membuat saluran air dengan FTL 820 nih, bisa dilihat nih hasilnya kurang lebih. Jadi dalamnya ini bisa sampai 30 cm, lebarnya 30 cm.